Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita masuk pada pembahasan yang ke-12. Ta'ammalil mithal thumma akmilil jumal al-atiyah biwad'i dhu aw dha fil faragh. Ya, perhatikanlah yang contoh berikut ini, kemudian lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan dhu atau dha pada yang kosong. Ya, yang perlu kita ingat bahwa dhu dan za itu merupakan asmaul khamsah, dan asmaul khamsah itu pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu ya. Nah, sekedar murajaah sedikit, dhu ini dalam keadaan marfu', adapun za itu dalam keadaan mansub. Ya, mansub. Nah, indi daftarun dhu waraqin musattar, saya memiliki buku yang kertas bergaris, yang kertasnya bergaris. Ishtaraitu daftaran dza waraqin musattar, saya membeli ya buku dza waraqin musattar yang kertasnya bergaris. Hadza mushafun dzu harfin kabir, ini adalah mushaf yang hurufnya besar. Ya, uridu mushafan dza harfin kabir, saya menginginkan mushaf yang hurufnya besar. Maka dzu di sini atau za itu fungsinya sebagai na'at, ya, sebagai na'at, sifat ya, sebagai sifat. Nah, maka dengan mencocokkan kepada man'utnya, man'utnya. Kita lihat yang pertama, indi daftarun, man'utnya adalah marfu' ya, maka dzu-nya juga marfu'. Ishtaraitu daftaran, daftaran dia mansub, maka menggunakan za. Begitu juga dengan mushafun dengan mushafan. Wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan kepada contohnya, kepada latihan ya. Indi daftarun. Nah, di sini kita silakan mengisi sesuai dengan keadaan man'utnya. Ghilafin jamil. Saya memiliki buku tulis yang sampulnya bagus. Ghilaf ini sampul. Nah, uridu daftaran. Ya, uridu daftaran, maka di sini letakkan sesuai dengan man'utnya yaitu mansub ya, ghilafin akhdar. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan lihyatin bayda. Nah, rajulan. Nah, di sini mansub ya. Aina talibul jadidu? Nah, di sini posisinya adalah marfu'. Nah, man hadzal rajul? Ini marfu' juga ya. Asy'ari tawil. Berikutnya, is'al dzakar rajula al-qamisil asfar. Nah, di sini mansub ya. Liman dzakal baitu, ini marfu'. An-nawafidh ad-dayiqah. Nawafidh ad-dayiqah artinya jendela yang sempit. Indi mu'jamun. Nah, di sini marfu' ya. Ishtaraitu mu'jaman. Nah, ini sebagai mansub. Fi qaryatina masjidun, ini marfu'. Ra'aitu masjidan. Nah, ini mansub. Silakan dikerjakan, wallahu taala alam bisawab. Nah, kita lihat berikutnya, ta'amalil amthilatal atiyah li ma al-mausulah. Ma al-mausulah artinya adalah mausulah ya. Itu seperti alladzi dan allati. Namun yang membedakan ma al-mausulah dengan alladzi dan allati adalah kalau alladzi itu masuknya ke dalam mudzakkar, kalau allati masukkan ke dalam muannats. Ya, begitu juga jamaknya alladzina ya, ataupun allati ya, allati ya. Adapun kalau ma itu masuk ke semuanya, bisa itu mudzakkar atau muannats ya. Nah, artinya sama-sama yang. Artinya yang ya. Mata ta'kul ya Ali? Apa yang kau makan wahai Ali? Akulu ma ta'kul. Saya makan yang kamu makan. Ai asyai alladzi ta'kul. Maksudnya adalah sesuatu yang engkau makan. Madza tashrabu ya Abu Bakar? Apa yang engkau minum wahai Abu Bakar? Ashrabu ma tashrab. Saya minum yang kamu minum. Afhamu ma taqul. Saya faham yang kamu katakan. Sa'ashtari ma turid. Saya akan membeli yang kamu inginkan. Uktub ma sami'ta al-yawma fil fasli. Tulislah yang engkau dengar hari ini di kelas. Nasitu maqala lil mudarrisu amsi. Saya lupa yang dikatakan kepada saya oleh Pak Guru kemarin.
Qala Allah Ta'ala fi surati Shaffi, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan yang tidak kalian kerjakan? Wa qala Ta'ala fi suratil kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah yang kalian sembah. Naam. Wa qala Ta'ala fi surati Ali Imran, sanaktubu ma qalu, kami akan menulis yang mereka katakan. Nah, itulah ma'al mausulah yang artinya adalah yang. Yang artinya adalah yang. Bagaimana dengan i'rabnya? I'rabnya maka tergantung posisi. Aqulu ma ta'kul, maka ma sebagai maf'ulun bih. Ashrabu ma sebagai maf'ul bih. Afhamu ma sebagai maf'ul bih. Ashtari ma sebagai maf'ul bih. Uktub ma sebagai maf'ul bih. Nasitu ma ini juga sebagai maf'ul bih. Lima taquluna ma la taf'alun juga sebagai maf'ul bih. La a'budu ma ta'budun maf'ul bih. Sanaktubu ma qal, ini juga sebagai maf'ulun bihi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, baik. Kita lihat pembahasan berikutnya. Ta'amal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Ma an-nafiyah, kemudian ada ma istifhamiyah dan ma al-mausulah. Pertama, ma an-nafiyah. Nafiyah ini artinya tidak, ya, meniadakan, ya. Ma indi kitabun, saya tidak memiliki kitab. Ma fahimtu dars, saya tidak paham darsnya. Ma adri, saya enggak paham. Maaf, ma adri, saya tidak tahu. Nah, di sini ma an-nafiyah menjelaskan bahwa ma an-nafiyah yang artinya ma tidak, ya, dia merupakan huruf yang memiliki arti tidak, dan dia masuk ke dalam isim. Ma indi kitab masuk ke dalam fi'il madhi. Ma fahimtu dars, yang mana ketika dia masuk dalam fi'il madhi dia menafikan kejadian yang lampau. Dan juga dia masuk ke dalam fi'il mudhari', yaitu ma adri. Adri ini dari kata daro yadri. Daro yadri. Naam. Baik, ma'adri adalah fi'il mudhari', dan ketika ma masuk dalam fi'il mudhari' artinya dia meniadakan sesuatu yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Ya, meniadakan sesuatu yang terjadi sekarang dan atau yang akan datang. Nah, berikutnya ma al-istifhamiyah. Istifhamiyah ini artinya pertanyaan. Ma hadza, apa ini? Masmuka, siapa namamu? Madza taktub, apa yang kau tulis. Nah, ini lumrah ya, sudah kita ketahui bersama ya. Di sini fungsinya sebagai pertanyaan, untuk pertanyaan. Ma'al mausulah. Ini ya, ma'al mausulah ini yang dibahas di atas tadi, yang ini. Bahasa yang ini ya. Nah, akala ma ta'akulu ma ta'kul. Saya makan yang kamu makan. Ashtari ma turid. Saya membelikan apa yang kamu inginkan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan yang kalian tidak kerjakan? Nah, ini ma'al mausulah sebagaimana yang sudah kita jelaskan di atas. Baik, terakhir, ta'amal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Ma uridu syai'a, saya tidak uridu syai'a, saya tidak menginginkan sesuatu. Ma akaltu syai'a, saya tidak makan sesuatu. Ma ra'aitu syai'a, saya tidak melihat sesuatu. Ma fahimtu syai'a, saya tidak memahami sesuatu. Maka ma akaltu, ma ra'aitu, ma fahimtu ini adalah fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Dan sesuatu maksudnya adalah fungsi ma di sini adalah menafikan sesuatu yang telah lampau atau menafikan sesuatu yang terjadi di masa lampau, ya, menafikan madhinya. Baik. Adapun ma uridu syai'a itu artinya adalah menafikan sesuatu yang terjadi sekarang, ya, terjadi sekarang, atau sesuatu yang ada pada masa depan. Baik, tadi seperti yang dikatakan bahwa ketika ma masuk ke dalam fi'il mudhari' maka dia menafikan sesuatu yang ada pada sekarang ataupun yang masa depan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Untuk faidah ini bisa dilihat pada buku Mulakhas fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Di sini dijelaskan adalah adapun ma
ya al-harfu, adapun ma, ya huruf ini ya dia menjadi apa sih? Pertama dia menjadi harfun nafi tadkhul 'ala al-fi'il. Huruf nafi masuk ke dalam fi'il, wa hiya tadkhul 'adatan 'ala al-fi'il madhi, dan dia adalah ya, biasanya masuk dalam fi'il madhi, wa tufidun nafya fil madhi, dan dia berfaidah menafikan sesuatu di fi'il madhi. Kama tadkhul 'ala al-mudhari', sebagaimana dia masuk dalam fi'il mudhari', fa tufidu nafya fil hal aw istiqbal. Ya, maka dia memiliki faidah untuk menafikan pada keadaan sekarang atau masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan. Naqul, kita katakan Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitabullah. Qara'tul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an. Ahfadul Qur'an, saya menghafal Al-Qur'an. Naqul indi thalathatu masahif. Saya memiliki 3 mushaf. Wada'tul mushafa 'ala al-maktabi. Saya meletakkan mushaf di atas meja. Aqra'u minal mushaf. Saya membaca dari mushaf. Baik, di sini penulis hanya ingin membedakan ya antara Quran dengan mushaf. Adapun Quran ya sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kalamullah, bukan kalam makhluk, ya, dia adalah kalamullah. Dan Al-Quran itu apa yang ya dimulai dari huruf yang ada di dalam mushaf. Ya, adapun mushaf itu adalah lembaran-lembarannya. Adapun mushaf adalah lembaran-lembarannya, adapun Al-Qur'an apa yang termaktub di dalamnya. Baik apa yang ada, ya apa yang termaktub di dalam mushaf, itulah dia Al-Qur'an. Dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh para asatidzah kita, ketika kita membaca Al-Qur'an, ya kita perlu memperhatikan adab-adabnya. Silakan dimurajaah kembali bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Dan tentu membaca Al-Quran melalui mushaf dan membaca Al-Quran melalui handphone ya tentu memiliki adab-adab yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ta'amal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Ghairu hadzal waraq musattarun. Kertas ini ya musattar, bergaris. Wa hadzal waraqu, dan kertas yang ini ghairu musattarin, tidaklah bergaris. Hadzal khabar sahih. Ya, kabar ini sahih, benar. Hadzal kabar ini ghairu sahihin. Kabar ini tidaklah benar. Maka di sini ingin ditampilkan bahwa ghairu ya dia memiliki fungsi memajrurkan kata setelahnya. Menjadikan majrur kata setelahnya. Maka ghairu musattarin. Kita lihat di sini ghairu musattarin. Ya. Dia memiliki fungsi menjadikan majrur kata setelahnya. Bisa kita katakan ghairu dia seperti mudhaf, ya musattar dia seperti mudhafun ilaih. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Mushafun, jamaknya masahif. Mushaf ini adalah lembaran. Ya, lembaran yang ya, lembaran-lembaran yang di dalamnya termaktub Al-Qur'an. Ya, masahif jamaknya, dan dia termasuk mamnu' minas saraf. Halwa, manisan, jamaknya halawa. Soffun, kelas, jamaknya sufuf, juga bisa artinya sof untuk barisan. Ya. Qumash, ini artinya kain. Akmishah, jamaknya namudhaj, ya contoh. Namadzij, contoh-contoh. Surah, gambar. Suwar, jamaknya dayiq, sempit. Akhar, lainnya, muannasnya ukhra. Asmar, coklat, jamaknya samra, atau afwan, muannasnya samra. Musattar, artinya bergaris. Syai'un, sesuatu, jamaknya adalah asya, dan dia mamnu' minas saraf. Ghaba, ini adalah fi'il, artinya hilang atau tidak datang. Ya ghibu, ini fi'il mudhari'nya. Ya, kita sering mendengar ghaib ya. Ghaibun ini isim fa'ilnya. Nah, ishtara yashtari, ini adalah artinya membeli, madhi dan mudhari'. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.